Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tafsirul Jalalain karangan Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Alhamdulillah, kita sudah sampai di ayat 21 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu, beribadahlah kamu rabbakum kepada Tuhanmu, Tuhan alladzi yang telah khalaqakum, yang telah menciptakan ia akan kamu, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan dianya Allah akan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, itu arti dasarnya tanpa melihat tafsir. Kemudian kita lihat persoalannya satu-satu. Ya, huruf nida, ayu munada, nakirah maksudah. Dibina di atas dhammah, ha tambih. Jadi an-nasu naat kepada badal atau badal an-nasu badal kepada ayu atau naat juga boleh. Jadi di sini banyak pendapat para ulama, siapa manusia yang dimaksud di sini, yang dipanggil oleh Allah. Wahai manusia, manusia yang mana yang dimaksud? Imam As-Suyuti atau Syekh As-Suyuti, beliau menguatkan bahwa nas di sini yaitu penduduk Mekah, ahla Mekah. Ya ayyuhan nas maksudnya wahai penduduk Mekah. Karena beliau mengartikan an-nas dengan penduduk Mekah, nah, berarti penduduk Mekah ketika itu masih musyrik, maka beliau mengartikan wa'budu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Beliau mengartikannya dengan wahidu, esakan olehmu akan Tuhanmu. Nah, jadi beliau mengartikan wahidu ini berkaitan dengan arti annas ahla Mekah. Karena penduduk Mekah masih musyrik, berarti dipanggil supaya mereka mengesahkan Allah. Itu yang pertama. Nah, kenapa harus mengesahkan Allah? Ini Allah menjelaskan. Alladzi khalaqakum, ini bisa sebagai alasan. Allah yang telah menciptakan ia akan kamu semuanya. Apa arti khalaqa? Ansha'akum. Memulai ia penciptaan kamu, walam taku syai'an, dan tidak adalah kamu itu sesuatu yang bisa disebutkan. Dulu kamu belum ada apa-apa. Kemudian Allah menciptakan kamu, bukan hanya kamu, walladzina min qablikum, telah menciptakan ya Allah akan orang-orang sebelum kamu, nenek moyang kamu. Karena itu pantaslah kalian mengesahkan Allah. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu takut bi'ibadatihi, dengan sebab beribadah kepadanya, dengan sebab mengesahkannya, iqabahu, akan siksanya. Jadi di sini nanti ada juga ulama yang mengartikan manusia yaitu umum, maksudnya manusia yang mukallaf. Wahai manusia yang mukallaf, yang beriman kepada Allah. Nah, yang mengartikan annas sebagai mukallaf berarti u'budu artinya beribadah. Nah, wahai para mukallaf, beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ibadah apa? Umum, ibadah apa aja. Nah, dan juga ada para ulama yang mengartikan manusia ini umum manusia. Artinya manusia 3 macam jenis manusia yang Allah sebut di awal surah Al-Baqarah. Ada yang berimannya, ada yang kafirnya, ada yang munafiknya. Semua masuk dalam kategori annas. Wahai manusia semuanya, wa'budu, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Bagaimana cara memahami kalau annas yang dimaksud umum? Wahai orang yang beriman misalkan, beribadahlah kamu kepada Tuhan. Orang beriman memang sudah beribadah. Berarti maksudnya istimrar. Tetaplah kamu beribadah kepada Tuhanmu.
tambahlah ibadahmu, karena menambah ibadah juga ibadah. Kalau kepada orang kafir artinya, wahai manusia yang kafir, u'budu, sembahlah olehmu akan Tuhan kamu. Bagaimana orang kafir menyembah Tuhan sementara ibadah tidak sah dari orang kafir? Artinya Allah memerintah mereka untuk mengenal Allah terlebih dahulu, kemudian beriman kepada Allah, kemudian baru beribadah kepada Allah. Begitu juga kalau nas itu orang munafik. Artinya Allah memerintahkan mereka supaya mengikhlaskan ibadah. Nah, jadi banyak pandangan itu bisa dilihat dalam tafsir Syekh Fakhrul Razi. Itu yang pertama. Nah, coba kita lihat di sini, di mana di sini qauluhu ya ayuhan nas. Qauluhu ya ayuhan nas lam yunadi fil Qur'ani illa biya. Lam yunada fil Qur'an illa biya. Tidak pernah dipanggil dalam Al-Qur'an melainkan dengan ya. Jadi semua munada dalam Qur'an itu huruf nidanya ya. Ya Rabbana, Rabbana dhalamna, semuanya ya. Tidak pernah menggunakan huruf nida yang lain. Sawa'un kana nida minallahi li'ibadihi aw minhum lillah. Bersamaan adalah nida, panggilan itu dari Allah untuk hambanya atau dari mereka hamba untuk Allah. Nah, jadi kedua pihak menggunakan huruf nidaya dalam Al-Quran. Wahya li nida'il ba'id, dianya ya itu untuk nida ba'id, untuk memanggilkan yang jauh. Nah, jadi ini semacam ada pertanyaan bagaimana menggunakan huruf nidaya dalam Al-Quran padahal Allah itu aqrabu ilaina min hablil warid, misalkan Allah lebih dekat ke kita daripada urat leher kita, daripada urat nadi kita. Bagaimana bisa ketika memanggil Allah menggunakan ya, atau ketika Allah memanggil kita ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu menggunakan ya, bukan ya itu untuk jauh sementara Allah maha dekat. Beliau menjawab, walamma kana Allahu la yushbihu syai'an minal hawadis wa huwa munazzahun anhum zatan wa sifatin wa af'alan nudiya biya. Manakala adalah Allah itu tidak menyerupai akan sesuatu dari yang baharu. Allah tidak menyerupai dengan makhluknya. Wa huwa munazzahun anhum. Allah itu bersih dari mereka hawadis. Baik zatnya, sifat dan perbuatannya. Wa nudiya biya tanzila nudiya nisya. Manakala tadi Allah tidak menyerupai makhluk, makanya dipanggilkan akan dianya Allah biya dengan ya. Tanzilan lil bu'dil ma'nawi manzilatal bu'dil hissi, karena menempatkan jauh maknawi pada kedudukan jauh hissi. Jadi sebenarnya ya itu untuk jauh hissi. Nah, tapi karena Allah berbeda dengan makhluk, itu menunjukkan karena kita makhluk benar jauh dari menyerupai Allah, jauh dari Allah. Nah, makanya digunakanlah huruf nida ya. Begitu juga sebaliknya ketika Allah memanggil hambanya. Walamma kanal bu'du qa'iman bil hawadis. Manakala adalah jauh itu berdiri ia dengan hawadis lil hijabil maujudah, karena ada hijab-hijab yang didapatkan di antara mereka dan di antara Allah Subhanahu wa taala, nadahum biya aidan, memanggil ianya Allah akan mereka pula dengan ya. Nah, begitu juga Allah ketika memanggil makhluknya, hamba-hambanya. Karena pada diri hamba itu ada hijab sehingga menghalanginya dari dekat dengan Allah, Allah pun menggunakan huruf ya nida. Wa ya harfu nidain, ya huruf nida, ayyu munada. Mabniyun ala dhammi, dibina di atas dhammah ya ayyu. Nah, ha itu ha tambih sebagai tempat bergantungnya ayyu. Jadi seolah-olah ayyu yang butuh kepada mudhaf ilaih, sekarang enggak butuh lagi karena ada ha. Ya ayyuha. Dan manfaat ha tambih antara lain untuk menyadarkan para pendengar yang dipanggil oleh Allah supaya fokus perhatiannya mendengar panggilan Allah. Kemudian ayu munada mabni ala dhammi wan nasu na'tun. Sementara nas ya ayuhan nas ini naat bagi ayu. Naat bi'atibaril lafzi, dengan mengiktibar lafaz ayu, makanya an-nasu. Walaupun ayu sebenarnya mansub karena munada akan mansub. Ya, bi'atibaril lafaz wa huwa marfu'un, marfu' kalau ditinjau lafaz bi dhammatin dhahirah.
Wa istushkila dzalik, dan dimuskilkan orang akan demikian bi annal amil innama talaban nasba lal bina ala dhammi. Jadi ada sedikit muskil bahwa amil itu mestinya meminta nasab. Jadi huruf nida itu dia menasabkan kalimat sesudahnya. Cuma kalau mufrad dibina. Tapi masalahnya annasu. Ketika annasu kita ikutkan kepada ayu, kenapa harus annasu? Mestinya annasa. Ini maksudnya. Dimuskilkan akan demikian dengan bahwa sungguh amil hanya saja meminta yanya amil akan nasab lal bina, bukan bina di atas dhammah. Wa innamah huwa istilahun nuha. Jadi dhammah itu hanya istilah para nuha. Fama wajhu raf'in nas, maka apa itu alasan merafakkan annas ma'a annal qaidah, bersama bahwa sungguh kaidah annan na'ta tabi'un lil man'un, bahwa sungguh na'at itu mengikuti bagi man'un fi i'rab, pada i'rab. Kenapa baca annasu bukan annasa? Kata beliau, wa hadza iskalun qadimun la jawabalah. Ini adalah kemuskilan yang dari zaman dulu sudah ada dan tidak ada jawabannya. Coba kita cari jawabannya nanti di tafsir-tafsir yang lain. Kata beliau, ini masalah masa lalu. Jadi belum ada jawabannya. Kemudian itu yang pertama tadi. Kemudian wala'alla fil asli littaraji wa fi kalamihi ta'ala littahqiq. Dan bermula la'alla pada asal itu sabit bagi taraji. La'allakum asalnya la'alla penggunaan taraji. Taraji yaitu mengharapkan terjadinya sesuatu yang disukai. Jadi harapan itu hanya terjadi pada makhluk. Kalau Allah itu nyata, bagi Allah itu apa yang Allah kehendaki pasti nyata adanya. Nah, makanya beliau menyatakan di sini wa fi kalamihi ta'ala litahqiq. Jadi bermula la'alla pada kalamnya Allah Ta'ala itu tahqiq, pasti. Pasti kamu akan terjaga dari siksanya kalau kamu benar-benar menyembah Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqa lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Alladzi, jadi alladzi ini bisa kita naik kepada atau badal kepada alladzi sebelumnya. Esakan olehmu akan Rabbmu, Rabb alladzi ja'ala. Apa arti ja'ala? Khalaqa, yang telah menciptakan ianya Allah bagi kamu akan bumi firasyan, akan sebagai hamparan. Ini bisa sebagai alasan kenapa kita harus menyembah Allah. Kenapa kita harus mengesahkan Allah. Ini Allah ja'ala khalaqalakum, yang telah menciptakan ya Allah untukmu bumi akan sebagai firash, tempat tinggal. Berarti firashan di sini halun bisatan yaftarishu la ghayata fis salabah awil layuna fala yumkinul istiqraru alaiha. Berarti firashan di sini ya, karena beliau ja'ala mengartikan sebagai khalaqa, berarti maf'ulnya satu doang, yaitu arda. Berarti firasyan hal. Kalau ja'ala bermakna ja'ala, menasabkan dua maf'ul. Halun. Nah, firasyan itu hal, bisatan. Telah menciptakan ya Allah untuk kamu akan bumi, hal kean bumi itu firasyan. Bisatan sebagai hamparan, yaftarishu, bisatan yuftarashu sebagai hamparan, sebagai tikar yang dihamparkan akan dianya tikar. La ghayata fis salabah, yang tidak terlalu dalam keras, au layuna, yang tidak terlalu pada lembut. Artinya bumi sebagai hamparan, tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lembut. Nah, kalau lembut cair bagaimana? Fala yumkinul istiqraru alaiha, maka tidak mungkinlah oleh menetap di atasnya bumi. Kalau bumi ini terlalu lembek, kayak lumpur semua, kita nggak bisa tinggal. Nah, jadi bumi ini tidak pula terlalu keras, tidak pula terlalu layunah, lembut, cair.
Was-samaa'a binaa'a. Allah yang telah menjadikan ia untukmu akan langit binaan, akan sebagai bangunan. Sakfan, binaan, sakfan sebagai atap. Beliau mengartikan binaan, sakfan sebagai atap. Wa anzala minas sama. Allah yang telah menurunkan ia dari langit akan air, berarti langit ini awan. Fa akhraja bihi, maka mengeluarkan ianya Allah bihi dengan sebabnya air tadi, minas samarat ay min anwa'is samarat, dari berbagai macam buah-buahan. Jadi ini ada jadi alasan kenapa kita harus mengesahkan Allah, harus beribadah kepada Allah. Karena Allah pencipta kita, Al-Khaliq. Kemudian Allah itu yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita. Kemudian Allah sebagai pemberi rezeki. Allah telah menurunkan air dari langit, di mana dengan air itu tumbuhlah segala jenis tumbuhan dan biji-bijian. Itu alasannya kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu penjelasan di sini. Ahlu Makkah yasihu raf'u ahlu nadran lil lafdhin nas. Bolehlah oleh baca ahlu. Ya, sahlah oleh rafa' ahlu. Ya, kenapa? Karena melihat bagi lafaz an-nas. Ya ayuhan nasu berarti ahlu Makkah. Kita ikuti lafaznya. Wa nasbuhu, boleh pula oleh menasabnya ahlu nadran limahal ayu. Karena memperhatikan bagi mahal ayu, kedudukan ayu itu nakirah maksudah dibina atas dhammah pada mahal nasab. Boleh kita baca ahla Makkah. Li'anna lima ba'da ayu fil i'rabi hukmu ma fassarathu. Karena bahwa sungguh bagi ma sesudah ayu dalam sisi i'rab itu hukum ma fassarathu. Nah, hukum ma yang mentafsirkan ianya ayu akannya ma. Atau hukum ma fassartahu. Hukum ma yang kau tafsirkan akannya ma. Jadi kalimat sesudah ayu itu terserah kita mau i'rab mengikut lafadznya boleh. Ini bukan ayu oi. Karena bahwa sungguh bagi ma sesudah dalam i'rab itu hukum ma fassarat. Hukum ma yang menafsirkan ianya akannya ma. Jadi sesudah bagaimana cara mengi'rab sesudah yang mengikuti yang di belakangnya. Ini maksudnya bukan ayu Jadi karena ahlu ini menafsirkan annas berarti ikut annas. Annasu ahlu. Nah, itu yang benar surahnya. Karena bahwa sungguh ma sesudah pada i'rab itu hukum ma fassarathu yang menafsirkan ianya akannya ma. Ini baru benar insyaallah. Qauluhu wahidu hadza tafsirun lil ibadah. Jadi wahidu itu tafsir bagi ibadah tadi. Wa'budu rabbakum, wahidu rabbakum. Wal mufassir qad taba'a fi tafsirin nasi bi ahli Makkah wal ibadah bit tauhid Ibnu Abbas. Jadi mufassir di sini yaitu Syekh As-Suyuti mengikuti beliau dalam menafsirkan kata annas dengan ahla Makkah dan menafsirkan ibadah dengan tauhid, mengikuti beliau akan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan seperti itu. Wa qala jumhurul mufassirin, berkatalah oleh kebanyakan para mufassirin, innal murada bin nasi jami'ul mukallafin. Bahwa sungguh yang dimaksud dengan manusia itu semua mukallaf. Ya. Yang mukallaf berarti kembali kepada pembahasan usul fiqh. Kalau kafir masuk dalam kata mukallaf enggak? Nah, kalau masuk berarti sesuai dengan yang sebelumnya, di mana sebelumnya Allah membahas 3 golongan manusia, berarti annas ini masuk semuanya yang Allah panggil. Ya. Kemudian wabil ibadah jami'u anwa'iha. Nah, jadi kata jumhur mufassirin bahwa sungguh yang dimaksud dengan ibadah itu jami'u anwa'iha, itu semua macam-macamnya ibadah. Usulan wa furu'an, baik ibadah asal dan furu'. Wa huwa syumulun, dianya itu berarti syumul, umum, ibadah yang umum. Wastadallal mufassiru biqaidati annama qila fil Qur'ani biya ayyuhan nas kana khitaban li ahli Makkah. Jadi mengambil dalil oleh mufassir Syekh Jalaluddin As-Suyuti di sini, kenapa beliau menafsirkan annas dengan ahlu Makkah?
Karena beliau menjadikan dalil oleh mufassir dengan satu kaidah. Apa kaidahnya? Wa sungguh ma yang dikatakan orang fil Quran dengan ya ayuhan nas. Kalau ada ya ayuhan nas dalam Al-Quran, ada ya khitaban li ahli Mekah. Jadi kalau ya ayuhan nas maksudnya berarti Allah sedang berbicara dengan penduduk Mekah. Wa ya ayyuhalladzina amanu kana khitaban li ahlil Madinah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti khitab untuk penduduk Madinah. Tapi ini dibantah oleh banyak ulama. Wahya kaidatun aghlabiyah, di sini juga ada. Itu kaidah yang aghlabiyah, artinya ada pengecualiannya. Fa inna surah madaniyah, karena surah madaniyah. Itu terbantahkan karena surah Al-Baqarah ini surat madaniyah. Tapi Allah memanggilnya ya ayuhan nas. Berarti ya ayuhan nas bisa saja berlaku untuk orang yang beriman dan selain yang beriman. Karena suratnya bukan surat Makkiyah. Nah, kemudian apa lagi nih? Alladzi khalaqakum sifat li rabbi ya. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kamu. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum. Berarti alladzi saya mausul, kita naat kepada Rabba. Benar. Ya. Nah, ini kayaknya sudah semuanya yang penting-penting. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka mengeluarkan ya Allah dengan sebabnya air hujan tadi as-samarat, akan segala buah-buahan, rizqan lakum, akan sebagai rezeki bagimu, ta'kulunahu wa tu'allifu nabihi dawabbakum. Ya. Sebagai rezeki bagi kamu, ta'kulun, yang engkau makan akannya rezeki, wa tu'allifun, dan engkau beri makan dengannya rezeki tadi, atau dengannya buah-buahan tadi, dawabbakum, akan hewan-hewan kamu. Ya, samarat berarti segala macam makanan yang dimakan, ya kan? Baik yang dimakan manusia atau yang dimakan oleh hewan. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu menjadikan bagi Allah itu andada. Apa arti andada? Syuraka'a, akan sekutu, fil ibadah, dalam ibadah. Jadi masih menyangkut dengan di belakang. Allah yang telah menciptakan kamu, orang sebelum kamu. Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit, sehingga Allah tumbuhkan banyak tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki kepadamu. Artinya Allah sebagai pemberi rezeki. Karena itu maka janganlah engkau jadikan bagi Allah akan sekutu. Dalam ibadah enggak layak kamu manusia menyembah selain Allah. Karena Allah yang menciptakan kamu, menciptakan nenek moyang kamu, memberikan rezeki kepadamu. Hanya zat yang melakukan semua itu yang layak untuk diibadahi. Maka janganlah kamu menyembah selainnya. Fala taj'alu lanahi, janganlah kamu menjadikan bagi Allah akan syuraka, akan sekutu fil ibadah, dalam ibadah. Wa antum ta'lamun, dan bermula kamu itu mengetahui. Wa antum ta'lamuna annahu al-khaliqu wa la yakhluqun wa la yakunu ilahan illa may yakhluq. Ya. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah akan sekutu-sekutu, padahal bermula kamu itu kamu tahu. Apa yang kamu tahu? Annahul khaliq, bahwa sungguhnya Allah itu maha pencipta. Wala yakhlukun, tidak menciptakan oleh mereka para sekutu. Wala yakunu ilahan, dan tidak adalah Tuhan kecuali man yakhluk, kecuali zat yang bisa menciptakan. Nah, jadi janganlah kamu menyekutukan Allah padahal kamu tahu Allah itu maha pencipta. Dari mana kamu tahu? Karena secara sadar bahwa semua manusia mengakui dia tidak mampu menciptakan langit, bumi, tidak mampu menurunkan air dari langit. Nah, berarti Allah lah yang menurunkan air dari langit. Ini juga dalil tentang
perlunya nadar dan istidlal. Artinya kita bisa mengenal Allah dengan melihat di sekeliling kita dengan segala alam yang sudah Allah ciptakan. Ya, karena Allah menyatakan, Allah yang telah menciptakan kamu, orang tua kamu, menurunkan air dari langit dan seterusnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wa in kuntum fi raibin. Dan jika adalah kamu itu sabit dalam raibin, dalam keraguan, syakin. Ragu dari apa? Mimma nazzalna. Dari apa yang telah kami turunkan kepada abdina, hamba kami. Siapa hamba kami yang dimaksud? Muhammad. Apa ma yang nazzalna? Apa ma yang kami turunkan? Minal Qur'an, daripada Al-Qur'an. Apa yang kamu ragu? Annahu min indillah. Bahwa sungguhnya Al-Qur'an itu sabit dari sisi Allah. Jika adalah kamu semua, kamu siapa? Kamu orang-orang yang ingkar. Di antara manusia tadi, kalau kita artikan manusia secara umum ada 3 golongan, beriman, orang kafir, orang munafik. Berarti kuntum di sini orang kafir dan munafik. Jika adalah kamu itu dalam keraguan dari apa? Dari Al-Quran yang telah kami turunkan kepada Muhammad. Kamu ragu bahwa Al-Quran itu datangnya dari Allah. Kamu mengira Al-Quran itu bikinan Nabi. Fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkan olehmu dengan satu surat yang ada ayatnya satu surat dari misilnya munazzal. Jadi misilnya apa? Munazzal. Misilnya munazzal. Munazzal itu ya Al-Quran. Munazzal ini dipahami dari nazzal. Jadi marji' dhamir misli berarti munazzal. Jika kamu ragu tentang Al-Quran dari Allah, maka datangkan olehmu dengan satu surat dari misilnya Al-Quran. Kalau kamu menyatakan Al-Quran bikinan Muhammad manusia orang Arab, kamu juga orang Arab bisa berbahasa Arab. Bikin satu surat seperti Al-Quran yang sama segalanya. Wa min lil bayan, bermula min itu bagi bayan. Min mislih lil bayan. Bagaimana artinya? Hiya misluhu fil balagati wa husnin nadami wal ikhbari anil ghaib. Artinya bawakan olehmu dengan satu surat. Nyata ianya satu surat dari misilnya Al-Quran. Artinya hiya, yang dianya surah itu misluhu, persis sama seperti Quran. Fil balaghah, dalam balaghahnya. Husnin nadami, dalam bagus susunannya. Wal ikhbari anil ghaib, memberitahukan tentang yang gaib. Isinya tentang yang gaib-gaib. Nah, wa suratu qit'atun laha awalun wa akhirun. Bermula surah ini fa'tu bi suratin. Apa arti surah? Surah itu qit'atun, satu potongan, satu bahagian, laha awalun, yang sabit baginya potongan itu ada awal dan akhir. Aqalluha salasu ayatin, sekurang-kurangnya surat itu 3 ayat, yaitu seperti Al-Kautsar. Jadi Allah menantang ini orang-orang yang anti, nggak percaya Al-Quran diturunkan oleh Allah, dari Allah bukan dari Nabi. Allah tantang mereka untuk bikin satu surat saja yang sama persis. Wada'u syuhada'akum, panggil olehmu akan syuhada kamu. Apa arti syuhada? Alihatakumul lati ta'budunaha. Panggil olehmu akan Tuhan-Tuhan kamu, Tuhan yang engkau sembah akannya Tuhan, min dunillah, ay min ghairihi, dari selainnya Allah, litu'inakum, supaya membantu ianya Tuhan akan kamu, in kuntum shadiqin, jika adalah kamu itu orang yang benar pada apa? Fi anna Muhammadan qalahu min indi nafsih, jika adalah engkau itu yang benar pada ucapanmu, pada bahwa sungguh Muhammad itu mengatakan ia akannya Quran min indi nafsih, dari sisinya, faf'alu zalik, maka perbuat olehmu akan demikian. Artinya Allah menantang mereka, orang-orang yang ingkar kepada Al-Quran. Bawakan satu surat yang sama persis dengan Al-Quran, baik dari sisi balaghahnya, baik dari sisi bagus susunan dan tentang yang gaib. Satu surat saja. Bila perlu wada'u, panggil, minta bantuan kepada Tuhan-Tuhan yang kamu sembah yang selain Allah. Bikin satu surat. Jika memang kamu itu benar dalam ucapanmu bahwa Al-Quran itu yaitu dari Muhammad, faf'alu, coba kalian buat. Datangkan satu surat saja. Kemudian
Fa innakum arabiyyuna fusaha'u misluhu. Kenapa kamu harus membuat satu Al-Quran, satu surah, kalau kamu nggak percaya itu datang dari Allah? Fa innakum arabiyyun, karena kamu itu orang Arab, fusaha, lagi yang fasih-fasih, misluhu, sepertinya Muhammad. Ya. Walamma ajadu an dzalika qala ta'ala. Manakala lemahlah mereka dari demikian, mereka lemah tak mampu untuk membuat satu surat saja sampai sekarang. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, maka jika kamu tidak melakukannya, fa illam taf'alu ma dzukira li ajzikum, maka jika kalian tidak melakukan apa yang telah disebutkan, yaitu satu surah. Kenapa kamu tidak melakukannya? Li ajzikum, karena lemahnya kamu tidak mampu. Walan taf'alu, dan kalian memang tak akan pernah mampu, kata Allah. Walan taf'alu dzalika abadan, dan kalian tidak akan pernah mampu akan demikian abadan selama-lama. Kenapa? Li dhuhuri i'jazihi, karena zahir kemu'jizatannya Al-Quran. I'jaz, mengalahkannya Al-Quran terhadap yang lain. Karena zahir nyata kemu'jizatannya Al-Quran. I'tiradun. Jadi jumlah lan taf'alu itu i'tirad antara fa illam taf'alu fattaku. Jika kalian tidak mampu melakukan mazukir, yaitu satu surah dari Al-Quran, karena kamu lemah, fattaku, maka takwalah kamu atau takutlah kamu kepada neraka. Kemudian antara fa'illam taf'alu fattaku, Allah tambah walan taf'alu. Jadi walan taf'alu mu'tarid, jumlah mu'taradah. Kalau engkau tidak mampu fattaku annar, maka takuti olehmu akan neraka. Bagaimana cara kalian mentakuti neraka? Bil imani billahi wa annahu laisa min kalamil bashar. Caranya, takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada neraka dengan cara beriman kepada Allah. Kalau kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, annahu laisa min kalamil bashar, beriman dengan bahwa sungguh Al-Quran tidak ada ia dari kalam manusia, nah, kamu akan selamat dari neraka. Jadi takutlah kamu kepada neraka dengan cara beriman kepada Allah, dengan cara beriman bahwa sungguh Al-Quran itu bukan dari kalam manusia, bukan ucapan Nabi Muhammad. Maka takuti olehmu akan neraka allati waquduhan nas, yang bermula bahan bakarnya neraka itu manusia. Manusia yang mana? Al-kuffaru, manusia kafirlah yang akan menjadi bahan bakar neraka. Kayu bakar neraka ini dinyalakan dengan manusia yang kafir. Wal hijarah, ataf kepada annas, takuti olehmu akan neraka. Waquduha, yang bermula bahan bakarnya neraka itu manusia dan batu. Contoh batunya bagaimana? Ka'asnamihim minha, seperti patung-patung mereka darinya batu. Yakni annaha mufratatul hararah, yakni berkehendak ianya Allah, annaha mufratatul hararah, bahwa sungguh neraka itu sangat-sangat panas. Neraka itu sangat-sangat panas. Mufratatul hararati tattaqidu bima dzukir, la kanarid dunya tattaqidu bil hatabi wa nahwi. Jadi bermaksud ianya Allah dengan ucapan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu manusia dan batu, yaitu annaha, bahwasanya neraka itu mufarratul hararah, keterlaluan, sangat-sangat panas. Tattakidu, menyala ia bima zukir, neraka menyala dengan manusia dan batu. La kanarid dunia, tidak seperti api dunia. Tattakidu bil hatab, yang menyala ia dengan kayu bakar. Wa nahwihi, dan seumpamanya kayu bakar. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan akan neraka bagi orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi, tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi disiapkan lil kafirin yu'azzabuna biha, yang akan disiksa mereka itu dengannya neraka. Ya. Jadi uiddat lil kafirin ini jumlatun musta'nifah,
jumlah baru, tidak ada hubungan dengan di belakang, disiapkan akan dia neraka untuk orang kafir, atau halun lazimah, hal yang lazim. Maksud hal yang lazim, uiddat ini jumlahnya kita hal kepada neraka. Ya, hal keadaan neraka itu disiapkan ia bagi orang kafir. Memang neraka untuk orang kafir, lazimnya seperti itu. Jadi apa ini yang perlu kita baca? Saya tidak membaca semuanya. Ini sebagai latihan nanti teman-teman baca sendiri hasyiahnya. Kalau ada masalah nanti kita diskusi bareng-bareng. Nah, karena saya juga baru belajar. Jadi pernah saya baca juga di tafsir yang lain, kenapa didahulukan manusia dari batu? Nah, maka takuti olehmu akan neraka yang bahan bakarnya manusia. Ada yang bilang alasannya karena manusia itu lebih menyala, karena dia ada kulitnya, daging segala macam daripada batu. Itu yang pertama. Ya, kebanyakan sumber apinya dari manusia, lebih menyala. Ada juga ulama yang menyatakan alasannya bisa saja ini untuk menakuti. Takuli neraka yang bahan bakarnya manusia. Ketika orang mendengar bahan bakarnya manusia, dia akan takut. Dengan harapan dia akan kembali sadar. Nah, jadi banyak alasannya. Jadi sampai di sini dulu. Dikit-dikit aja kita baca, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum, wallahu a'lam, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.